Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan tentunya teman-teman, tidak terlepas lagi daripada sebuah doa agar di hari-hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam hidup itu sebenarnya bukan hanya sekedar hidup ya teman-teman, tetapi yang namanya kita hidup di dunia ini banyak yang kita dapati serta kita lalui, ataupun banyak sebuah satu permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Dan tidak terlepas daripada sebuah kebutuhan tentunya. Yang namanya kita hidup, ya pasti kebutuhan itu harus ya. Tetapi tidak terlepas lagi daripada keyakinan dalam kehidupan. Teman-teman, kali ini kita mau membahas masalah tentang tentunya tidak jauh dari dagang dan dagang ya. Artinya ya di dalam konten ini yang kita bahas hanya sekedar dagang, usaha, budidaya, dan edukasi ataupun motivasi lah ya sebagian. Nah teman-teman, kalau kita hidup tidak ada masalah, rasanya apa ya? Ibaratnya bagaimana begitu ya? Artinya begini teman-teman, hidup itu memang harus ada masalah. Nggak mungkin hidup itu tanpa ada masalah. Karena ini aja 5.000. Tetap hidup itu tidak terlepas daripada satu aktivitas. Karena di dalam kita melakukan sebuah aktivitas pasti banyak hal-hal yang kita temui ya, terutama dalam aktivitas yang kita jalani. Itu sudah jelas teman-teman. Nah, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, otomatis hal-hal yang saya sebutkan tadi pasti datang. Entah itu masalah atau sebuah kesulitan, ataupun tantangan, ataupun cobaan, itu sudah jelas. Tidak ada teman-teman yang namanya yang berjalan secara mulus-mulus saja, tidak ada. Kalau menurut saya. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam dunia dagang, ya banyak sekali tuntutannya teman-teman. Ya karena kita tidak terlepas daripada sebuah usaha ya. Artinya dalam suatu usaha pasti ada tindakan lah ya. Dalam tindakan itu udah jelas. Yang namanya rame atau sepi itu sudah jelas teman-teman. Itu sudah pasti. 5, 7 sama 5 12 tip. Ini maaf teman-teman, sekalian ya kita menjalankan aktivitas ya. Nah, yang namanya dagang tentu ada saja teman-teman tantangan yang harus kita jalanin, yang harus kita laluin, yaitu tadi yang namanya rame, sepi, atau apa, itu segala macam, ataupun cobaan dengan pembeli yang banyak, dengan pola pikir yang ragam-ragam, itu sudah jelas. Nah, yang saya tuju begini teman-teman, kalau kita membuka suatu bidang usaha ya, yang jelas perdagangan lah ya, pada umumnya teman-teman ada sebagian yang mau berhutang dan ada sebagian yang tidak mau berhutang.
kali ini teman-teman, kita membahas masalah hutang. Hutang ini dalam hidup seperti apa sih? Apakah menjadi beban atau apakah menjadi suatu energi, semacam bantuan lah ya, agar kita semakin semangat, atau semacam hal-hal yang lain lah. Tapi begini teman-teman, kalau menurut saya dalam suatu usaha dagang, jika kita melakukan suatu utang, ya, berhutang, kalau bagi saya itu akan jadi sebuah semangat teman-teman. Karena prinsipnya begini teman-teman, kalau saya punya modal, tetapi saya lebih suka dengan tantangan-tantangan yang saya lakukan dalam logika ya. Jadi logikanya begini, kalau kita punya hutang berarti kita punya beban. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Kalau otak kita mampu untuk menerima beban itu, kenapa tidak? Contoh kecilnya teman-teman, nggak usah kita, mereka perusahaan-perusahaan pun saya yakin pasti punya hutang. Apalagi kita. Nah, dalam konteks ini saya tidak akan mengajari teman-teman untuk berhutang, tidak. Tetapi saya akan menginspirasikan teman-teman bahwa berutang itu bagi setiap individu akan berbeda persepsi-persepsinya. Nah, bagi saya, asumsi saya yang saya jalanin, kalau saya berhutang, hutang ini menjadi sebuah energi yang mendorong rasa semangat teman-teman. Ini yang menjadi suatu keberuntungan bagi saya. Makanya saya mau berhutang. Karena saya berpikir begini teman-teman, kalau saya berhutang, saya akan lebih untung. Bukan rugi, tidak. Untung malah. Karena apa? Karena modal yang saya punya akan saya backup, akan saya jadikan sebagai backup. Jadi modal saya sebenarnya adalah modal hutang. Nah, ini teman-teman yang terkadang cara berpikir kita dalam melakukan utang. Nah, terkadang ada juga di antara kita mungkin teman-teman atau mereka-mereka lah yang tidak mau punya beban dalam menjalankan aktivitasnya atau dalam menjalankan usahanya. Nah, hal inilah teman-teman yang terkadang membuat kita, kalau bagi saya, asumsi saya, tidak akan bisa berkembang. Karena begini logikanya, kalau kita mulai dari hal yang kecil, kembali lagi ke video yang sebelum-sebelumnya, pola pikir kita yang harus kita besarkan. Saya teman-teman, saya membangun suatu usaha ini cuma hanya modal 600.000, sisanya saya ngutang. Nah, konteks ngutang inilah yang tadi yang saya sebutkan terhadap teman-teman, bahwa yang namanya berhutang itu adalah sebuah energi untuk mendorong rasa semangat dalam jiwa saya untuk melakukan sesuatu usaha. Lucu teman-teman. Ada satu lagi deh. Nah, ini teman-teman. Ini mohon maaf ya, sekalian ngelayanin pembeli ya. Ya, tidak terlepas daripada sebuah aktivitas sebenarnya. Yang kecil aja. Ya, kurang lebih lah. Ya. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, jadi 10.000 Pak. Jadi dalam melakukan suatu bidang usaha itu teman-teman, nggak usah takut untuk berhutang. Saya tidak menyarankan ya. Saya cuma hanya memberikan sebuah inspirasi. Nah, jadi terkadang ada beberapa orang yang mengatakan, iya saya kalau berhutang tambah semangat. Sama dengan saya. Nah, jadi teman-teman, pada intinya, kalau kita membangun suatu bidang usaha, ya, kalau menurut saya, kalau kita ingin berkembang,
yaitu tadi tidak terlepas daripada sebuah utang. Ini teman-teman yang harus kita pahami. Jangan cuman hanya sekedar utang piutang lantas tidak dibayar. Nah, ini kacau lagi teman-teman. Ini yang harus kita jaga sebenarnya. Sekarang begini, kalau kita berhutang, otomatis rasa kepercayaan orang itu harus terbangun dulu. 4.000. Oh iya. 4.000 ya. Itu dulu yang harus kita bangun. 14 ya. Jadi begini, yang paling lucunya kalau saya ke pasar, kalau saya nggak ngutang, orang bingung teman-teman. Justru mereka malah bingung. Karena apa? Keterbiasaan saya itu berhutang. Bayangkan teman-teman, setiap hari itu saya berhutang sekitar 3 jutaan setiap hari. Itu yang saya putar. Siklus terus. Ya karena dalam diri saya pribadi menganggap utang itu adalah suatu energi pendorong semangat. Makasih Pak. Masih. Ya. Itu teman-teman. Nah jadi ini semua akan kembali kepada teman-teman ya. Artinya kalau kita itu membangun sebuah bidang usaha, ya kalau mau semuanya serba ada, misalkan, ya harus kuat modal. Seperti video yang kemarin yang saya sebutkan, modal versi itu ada 2, yaitu versi lama dan versi baru. Nah kalau saya itu kan masih memakai dengan versi lama ya, dengan menggunakan pola pikir ya, bagaimana caranya hari ini bayar utang yang ini ditutup, ini digali. Ya secara tidak langsung gali lubang tutup lubang teman-teman. Tetapi saya masih bisa menyisihkan untuk backup saya. Nah ini yang harus kita pelajari sebenarnya. Bagaimana caranya ini gali, terus ini ditutup, yang ini ditutup, terus digali lagi di sana, ditutup lagi ke sini. Kalau saya sendiri ini sudah terbiasa. Jadi sekarang kita bisa berpikir ya, hutang itu apa sih? Hutang itu terhadap diri kita itu sebagai apa sih? Kalau teman-teman mau ini kasih komentar di kolom komentar ya, boleh nanti. Saya pengen melihat persepsi berhutang itu seperti apa dari teman-teman. Apakah itu jadi penyemangat atau apakah itu jadi beban pikiran? Nah, tapi kembali lagi kepada diri saya. Berhutang itu adalah sebuah energi yang mendorong rasa semangat dalam jiwa saya. Ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya semua akan kembali kepada teman-teman. Mungkin yang baru melakukan usaha yang baru, monggo dipertimbangkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah berjalan, boleh dipertimbangkan juga. Oke teman-teman, tidak lupa channel ini kita bangun. Tentunya dari saya dulu, tidak terlepas daripada Anda yang mendukung saya dan untuk mereka yang membutuhkannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu isi video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.